Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Bangunan-bangunan irigasi akan dijelaskan setelah ini. Yang pertama adalah bendungan, adalah bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka air yang ada di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak-petak tersier. Berikutnya ada pintu air. Pintu air yaitu bangunan penunjang pada suatu bendungan yang difungsikan untuk mengatur air sungai, bendungan penahan banjir maupun di tanggul sungai. Yang berikutnya adalah cipolletti, merupakan modifikasi dari bangunan ukur 4 persegi panjang dengan ambang tajam dan berbentuk trapesium dengan sisi miringnya mempunyai kemiringan 1/4. Setelah itu ada talang air yang dipakai untuk mengalirkan air dari irigasi lewat di atas saluran lainnya, saluran pembuang alamiah atau cekungan lembah-lembah. Nah, yang berikutnya ada bangunan pengatur dan juga bangunan penahan. Bangunan pengatur merupakan bangunan yang digunakan untuk membagi air irigasi dari satu saluran ke dalam 2 atau lebih saluran yang ada di irigasi. Dan selanjutnya adalah bangunan penahan air yang berfungsi untuk menahan air agar tidak terjadinya bah di dekat irigasi tersebut. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, baik, setelah kita mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan setelah melakukan pengukuran di lapangan irigasi, kita dapatkan untuk lebar datumnya adalah 824 cm, lebar permukaan air 651 cm, lebar dasar datum 522 cm. Kemudian untuk tinggi datumnya adalah 154 cm, tinggi airnya 82 cm. Untuk tinggi per segmen 1 82 cm, segmen 2-nya 75 cm, segmen 3-nya adalah 72 cm, segmen keempatnya adalah 73 cm, dan segmen kelimanya adalah 76 cm. Data-data tersebut itu dicari untuk hitung debit menggunakan metode pelampung. Yang paling pertama kita cari adalah kecepatan pelampung dengan T rata-rata sama dengan 34 tambah 30 tambah 36 yang didapatkan dari pengukuran pelampung di lapangan, dibagi dengan 3 yaitu jumlahnya, maka dapatkan 100 dibagi 3, hasilnya adalah 33,33 second. Baru bisa kita cari kecepatan pelampung dengan rumus jarak lintasan dibagi waktu rata-rata sama dengan 30 meter yang dapat di jaraknya dibagi hasil dari T rata-rata 33,33 second, maka dapatkan hasilnya sekitar 0,9 meter per second. Jadi, setelah kita dapatkan kecepatan pelampung, kita cari luas lintasan. Jumlah sisi sejajar dengan lebar permukaan air ditambah lebar dasar datum. Itu lebar permukaan air adalah 650 cm, kita bulatkan jadi meter. Kemudian lebar dasar datum 522 cm kita ubah menjadi meter, dapatkan hasilnya adalah 11,73 meter untuk jumlah sisi sejajar. Habis itu kita cari D rata-ratanya dengan rumus menambahkan setiap segmen dibagi dengan jumlah dari segmen tersebut atau 5. Jadi 378 cm dibagi dengan jumlahnya 5, dapatkan hasilnya 75,6 cm. Dibulatkan menjadi meter jadi 0,756 meter. Setelah mendapatkan jumlah sisi sejajar, baru kita bisa dapatkan AP, yaitu AP sama dengan jumlah sisi sejajar bagi 2 dikali D rata-rata. Itu jumlah sisi sejajar dapat 11,73 meter dibagi 2 dikali D rata-ratanya dapat tadi 0,756 meter, dapatkan hasilnya 4,43394 meter kuadrat. Setelah mendapatkan kecepatan pelampung, dapat luas lintasan, baru kita bisa mencari nilai lambda. Yang pertama kita cari adalah H rata-rata atau ketinggian pelampung rata-rata dengan rumus semua ketinggian pelampung dibagi dengan 3 atau jumlah dari banyaknya percobaan. Dapatkan 69 bagi 3, dapatkan 23 cm, diubah meter jadi 0,23 meter. Setelah mendapatkan H rata-rata, baru kita dapat lambda, yaitu dengan rumus H rata-rata dibagi D rata-rata. Untuk H rata-rata adalah 0,23 meter, untuk D rata-rata adalah 0,756 meter. Didapatkan hasil dari lambda adalah 0,304232804. Nah, barulah kita bisa mencari nilai koefisien C dengan rumus C sama dengan 1 dikurang 0,116 dikali dalam kurung akar dari 1 kurang lambda tutup kurung dikurang 0,1. C sama dengan 1 dikurang 0,116 buah kurung akar dari 1 dikurang 0,304223284 dikurang 0,1. C sama dengan 0,884 dikali akar dari 0,697679196 dikurang 0,1. C sama dengan 0,884 dikali 0,83412667 dikurang 0,1, dapatkan hasilnya 0,73736791 dikurang 0,1. Didapatkanlah hasilnya 0,637367921. Barulah kita bisa cari nilai debit dengan rumus Q sama dengan C dikali VP kali AP. Untuk C nya sendiri tadi kita dapat 0,637367921. Untuk VP nya sendiri adalah 0,9 meter per second. Dan untuk AP nya sendiri adalah 4,43394 meter kuadrat. Maka dikalikan dan didapatkan hasilnya
yaitu 2,543440601 meter kubik per second. Itulah nilai dari debit yang dicari menggunakan metode pelampung. Baik, setelah itu kita masuk ke penggambaran penampang saluran irigasi. Untuk skala yang kita gunakan adalah saya menggunakan 1:40. Untuk lebar datum yang awalnya 824 cm menjadi 20,6 cm, lebar permukaan air menjadi 16,3 cm, lebar dasar datum menjadi 13,1 cm, untuk tinggi datum menjadi 3,9 cm, untuk tinggi air menjadi 2,1 cm, untuk tinggi segmen 1 menjadi 2,1 cm, untuk tinggi segmen 2 menjadi 1,88 cm, untuk tinggi segmen ketiga menjadi 1,8 cm, untuk tinggi segmen yang keempat menjadi 1,825 cm, dan untuk tinggi segmen yang terakhir menjadi 1,9 cm. Kenapa angka-angka ini berubah? Karena tadi kita menggunakan skala 1:40. Nah, jadi yang seperti lebar datum yang awalnya 824 cm, maka kita bagi 40 untuk menghasilkan skalanya yaitu 20,6 cm. Nah, setelah mendapatkan skalanya dan angka-angkanya, maka kita buat penggambaran. Untuk skala 1:40, untuk tinggi dari datum tadi menjadi 3,9 cm, untuk tinggi dari permukaan air menjadi 2,1 cm, untuk lebar datum menjadi 20,6 cm, untuk lebar permukaan air menjadi 16,3 cm, dan lebar dasar menjadi 13,1 cm. Untuk tinggi datum pertama yaitu 2,1, yang kedua 1,88, yang ketiga 1,8, yang keempat 1,825, yang terakhir 1,9 cm. Ini didapatkan dari hasil skala tadi ya rekan-rekan semua. Untuk mempermudah penggambaran, maka diperlukanlah garis bantu untuk membantu membuatnya.